Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, tanpa terasa kita sudah melewati Ramadan lebih dari 10 hari, lebih dari sepertiga ya, dan bahkan mau menuju ke setengah bulan. Dan alhamdulillah kita melewatinya dengan penuh semangat, insya Allah, dengan penuh kesehatan, dan semoga di sisa Ramadan yang masih ada ini kita lebih bersungguh-sungguh, lebih bersemangat, dan selalu dalam kondisi sehat. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, mau ngomong tentang Ramadan itu adalah syahrul ijtihad bitta'at, atau bulan bersungguh-sungguh kepada Allah, dalam arti bukan bulan bermalas-malasan, bukan bulan untuk bermageria ya. Kalau orang sekarang istilahnya mager. Kenapa kok kita tidak boleh bermalas-malasan, padahal namanya orang lapar itu kan biasanya lemes, bawaannya pengen tidur. Nah, justru karena dalam kondisi lapar itulah, maka disinilah ujian kita. Apakah kita dalam kondisi lapar ini kita mampu melawannya dengan beraktivitas atau tidak? Karena begini, zaman Rasulullah dulu, Rasulullah SAW meskipun dalam kondisi berpuasa, beliau tetap berperang. Malah ada beberapa perang yang terjadi di bulan Ramadan, dan Allah memberikan kemenangan ketika perang di bulan Ramadan. Nah, ini membuktikan bahwasanya puasa itu bukan halangan untuk beraktivitas. Khalifah Umar bin Khattab pernah mengatakan bahwasanya aku sangat benci kepada seseorang yang kosong, yang tidak ada kepentingan dunia dan tidak ada kepentingan akhirat. Artinya apa? Tidak ada yang dilakukan, nganggur, tidak ngapa-ngapain. Nah, bagaimana dengan kita yang saat ini sedang menahan lapar? Apakah kita hanya melihat jam untuk melihat kapan berbuka? Nah, itu kalau kita menunggunya hanya dengan malas-malasan, tentunya kita akan membuang-buang waktu kita. Ada beberapa tips bagaimana agar kita bisa melawan rasa malas yang yang menerjang kita. Salah satunya, yang pertama adalah, bukan salah satu ya, yang pertama adalah niat. Kita niatkan bahwasanya ibadah yang kita lakukan adalah meraih ridha Allah. Ya. Kemudian kita yakin bahwasanya kebaikan kita, ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan ini itu mendapatkan pahala yang berkali-kali lipat. Sungguh enak kan, pahala yang berkali-kali lipat. Kita kalau diiming-iming hadiah di dunia kita bangga, tapi kita akan berebut. Tapi apakah kita juga demikian kalau kita diiming-imingi pahala berkali-kali lipat? Semoga kita tidak hanya keblinger dengan iming-iming dunia, tapi juga kita akan bersemangat untuk meraih iming-iming akhirat tadi berkali-kali lipat dari Allah. Dan tips yang kedua, sholat tahajud. Sholat tahajud ini insya Allah, dengan sholat tahajud kita memohon untuk diberi semangat. Ya Allah, jadikan Ramadan ini aku lebih bersungguh-sungguh, aku semangat, dan aku tidak mau Ramadan tahun ini seperti tahun-tahun yang sebelumnya, dan aku belum tentu ketemu dengan Ramadan berikutnya. Ya Allah, semoga tahun ini adalah aku lebih baik, dan berikan aku semangat agar aku lebih memanfaatkan hidupku, lebih memanfaatkan Ramadanku dengan berkualitas. Kemudian tips yang ketiga, tak lupa kita berbanyak zikir pagi petang. Ya, mungkin salah satunya di situ ada kata doa kita, yaitu Allahumma inni a'udzubika minal kasal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kemalasan. Kenapa kita harus berlindung dari kemalasan? Karena kemalasan itu hal-hal yang tidak berguna, yang sia-sia. Kemudian tips yang berikutnya adalah
Nah, seperti halnya seorang tentara atau tentara-tentara Indonesia yang melawan penjajah beberapa tahun yang lalu, bagaimana semangat mereka. Nah, begitu juga dengan kita. Kita harus melawan musuh kita, melawan kemalasan yang menerjang diri kita, agar kemalasan itu tidak menempel terus-menerus dalam diri kita. Kita paksa dia. Ibaratnya begini, kalau kita ikut lomba, nah ini kita ikut lomba, tentunya kita akan belajar bersungguh-sungguh, berlatih dengan sungguh-sungguh bagaimana agar kita bisa tampil dengan baik di perlombaan itu. Nah, tapi ketika lomba itu selesai, apakah kita masih berlatih? Apakah kita masih belajar bersungguh-sungguh? Tentunya tidak kan. Kenapa? Karena tujuan kita sudah selesai. Begitu juga dengan Ramadan. Kalau Ramadan itu kita punya tujuan, maka kita akan menyiapkan bersungguh-sungguh kekuatan yang maksimal untuk meraih tujuan itu. Atau ilustrasi lain misalnya ini, saya punya HP. Hampir semua orang punya HP. Kenapa orang pengen punya HP? Karena orang tahu apa manfaat HP. Dia menyisihkan uangnya, dia menyisihkan tabungannya, gajinya, mengumpulkan demi meraih HP. Nah, karena dia tahu manfaatnya, maka ada usaha. Begitu juga dengan Ramadan. Kalau kita tahu manfaatnya Ramadan, maka dia juga akan bersemangat bagaimana Ramadan yang ada banyak manfaat di dalamnya itu akan diraih dengan sesungguh-sungguhnya, dengan bersungguh-sungguh. Dan tips yang berikutnya adalah jaga kesehatan. Nah, ini yang penting nih. Dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Bagaimana jaga kesehatan? Jangan begadang, apalagi melean, tidur yang terlalu malam atau mungkin malah tidak tidur, tidak ngapa-ngapain. Itu sama dengan kita membuang-buang waktu istirahat kita. Kenapa? Kalau kita istirahat yang cukup, maka besoknya tubuh kita akan fresh, kita bersemangat. Tapi kalau kita kurang tidur, maka tubuh kita akan lemah, mata akan lebih kelihatan sayu. Dan kemudian tadi sudah yang terakhir adalah carilah teman yang semangat, jangan cari yang malas. Malas, temanku kok turu angler tidur. Tapi kalau kita melihat teman yang Masya Allah semangat, ya Allah temanku ngaji terus, tidur-tidur, kita akan terimbas insya Allah. Kita akan terimbas, kita akan terinduksi ikutan bersemangat. Nah, sekarang life is choice. Hidup adalah pilihan. Kita mau memilih teman yang malas atau kita mau memilih teman yang semangat. Itu pilihan kita. Kita pengen berkualitas, carilah teman yang bisa memberikan motivasi pada kita. Tapi kalau kita mau hidup kita atau Ramadan kita ya gitu-gitu aja, carilah teman yang ikut-ikutan ya gitu-gitu aja. Nah, tidur ikut tidur, ngobrol ikut ngobrol. Carilah teman yang memotivasi kita dan membawa kita untuk rajin beribadah. Nah, itu beberapa tips yang dapat saya sampaikan. Semoga tips-tips tadi dapat membawa kita, terutama saya pribadi, dan juga menjadi evaluasi bagi kita bagaimana agar kita tidak terlalu terlena dengan kemalasan yang hampir setiap hari menerjang diri kita. Terima kasih. Jika ada salah, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.